dia center of gravity-nya anjay. Keras banget. Tuh, buat di bawah. Buat di bawah. Selamat malam. Hari ini kita mau ke Lembang. Kita nggak touring, tapi kita nggak pakai si Denza. Kita pakai Tado. Jadi ini tuh motor listrik. Kita first time ya pakai motor listrik ke Lembang. Wah, bakal kuat gak ya? Target kita sih bakal sampai ke Tangkuban Perahu terus pulang lagi ke Bandung ya. Tapi mungkin nanti kita bakal ngopi-ngopi juga. Tapi ya itu lihat nanti aja. Cuman gue penasaran banget sama Polytron-nya. Liatin. Ini motor mungkin segede NMAX tapi listrik. Terus beban gua 120 kilo. Bebannya Clara 60 kilo. Bagasi juga full bro. Bawa apa aja nih? Kita bawa chargernya, kita bawa power bank dan lain-lain. Terus ini buat DJI juga, jas hujan juga, semuanya udah full. Ya gue nggak tahu sih dia bakal kuat atau enggak. Klaimnya sih bisa 130 km ya. Terus Jody juga ada yang pada tahu lah ya, Jody Motovlog HD ya. Dia udah bawa ini motor sampai ke Bali. Kita cobain dia, mantap bang, racing. Oke, nggak usah lama-lama lah ya. Udah pakai outfit touring gini tapi motornya suaranya Nggak tahu aneh kayak. Ya kita semoga aja kuat. Gak usah lama-lama. Yuk kita gas. Oke guys, sekarang kita udah di atas motornya nih. Kocak banget, kecil banget Pendek motornya banget, coy. Iya, pendek banget coy. Napak noh. Wah kecil banget sih. Kita ini tadi gue udah sempet cobain ya. Kalau mode D itu boyo. Kayaknya dia top speednya kayak cuma 60 km per jam gitu. Makanya gue sekarang mau langsung pakai mode yang S. Ini kalau nggak salah modenya namanya Sport deh. Oke, nih tripnya udah 00. Baterai juga udah 100, udah di charge full. Yaudah, kita jalan aja. Kita gimana impresinya. Let's go. Wah, mana ini gak ada apa behel belakangnya, Cok. Ada behelnya. Iya, tapi kan maksudnya gak bisa dipegang gitu loh. Iya. Anjir gak ada suaranya. Aing kayak alien. Nyebrang guys, nyebrang. Oke, kita bakal ke Lembang lewat. Ya, duduk. Kayak ngegel-gel gitu ya ban pada ya. Tahu kita keberatan gitu ya. Gak tahu ya udah. Pokoknya yang gua rasain ini pertama kali banget nih ya. Dari tadi juga yang gua agak kurang suka itu di ininya sih. Posisi duduknya nih. Ini tuh decknya tinggi banget ya memang karena isinya baterai ya. Terus ini kayak tinggi banget tuh liatin lutut gua. Aduh. Wah, soalnya pokoknya kaki kamu panjang. Iya, dia kayak ya, pokoknya gitu deh. Ini kayak ngegel-gel gini motornya, Cok. Aman gak sih, Cok? Aman gak sih, Cok? Ngerasa gak sih ngegel-gel? Iya. Iya loh, kayak ngegel-gel noh. Aman gak sih, Cok? Aduh. Ya semoga aman sih, harusnya aman sih. Ya kita gak tahu, kita lihat aja. Pelan-pelan aja ya. Iya pelan-pelan aja, cuman yang pasti ngegel-gel banget Cok rasanya. Gue gak ngerti kenapa ya. Apakah ini memang unitnya yang agak kurang apa bagaimana? Apa kita keberatan ya? Mungkin itu. Pengen ngegel-gel gini. Sekarang kita udah ada di Pasopati guys. Dan baterainya udah 95%. Wah. Sedangkan rumah gue itu sebenarnya dekat guys. Rumah gue tuh dekat Jalan Riau sebenarnya. Tapi nyampe sini aja udah 95%. Gue kagak yakin dah kalau sampai Tangkuban Perahu bakal kuat anjay. Lihatin jalannya baru 3,8 km. Udah nurun 95% nih. Udah turun 5% nih. Apalagi ke itu nanjak lagi ke Lembang. Kuat gak ya? Kita lihat nanti. Ya udahlah kita lihat aja. Terus yang jadi concernnya gue tuh ya dari tadi gue tuh kalau kalian tahu lah ya kan motor-motor mah di mana-mana lampu sen itu kalau udah beres nih udah misalnya udah belok kanan kiri mau matiin tuh kan diklik kan. Nah ini tuh enggak. Terus apain? Dibalikin ke tengah. Oh. Jadi aneh gitu rasanya teh. Jadi nggak ada iya nggak ada klik. Kayak nggak ada pernya gitu yang buat ngebalikinnya lagi. Terus yang gue rasain lagi ini gue nggak tahu kenapa ya ini kayaknya bannya atau apa dah. Kayak agak kurang stabil ya boy. Nggak tahu ini unit yang dipinjamkan Polytron lagi rada-rada ya. Cuman yang gue rasain memang rada kurang stabil. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pelan-pelan aja. Tadi gue nyobain juga pakai mode D supaya irit. Nggak kuat gue. Kita berboncengan lari 40 mentok. Oh nggak bisa naik lagi? Nggak bisa. Jadi gue pakai mode S lagi deh. Oke guys, sekarang kita mampir pom bensin dulu, tapi bukan buat ngisi bensin. Soalnya tadi sebenarnya sebelum berangkat, ini tuh bannya tuh gue pompa. Tadi gue kasih 30.
bawaan dari Polytronnya sih tadi sih 20 ya. Depan 20, belakang 30. Iya, depan 20, belakang 30. Ini gue mau coba rada gembosin lagi dikit. Siapa tahu gara-gara itu juga gitu bisa ngaruh. Mana ya? Sini senterin atau? Kelihatan nggak? Enggak. Mana? Apa bannya kempes lagi sini teh, Cok? Kempes gitu? Oh iya, Kempes ya? kempes. Oh, kempes guys bannya. Apa bocor sih? Bocor kayaknya ya. Pantesan. Ya udah kita cari tukang tambal ban dulu ya. Oke, kita cari dulu tukang tambal ban. Di mana ya? Nggak Waduh. tahu di sini di mana. Bannya gembos, Cok. Di sini bukannya ada ya harusnya? Coba di sini ada nggak? Cekin dalam ada nggak? Mau lihat dulu dalam. Bawa aja. Oh, itu tuh ada tuh. Ya sok, aku tunggu di dalam ya. Iya. Pantesan dari tadi kenapa ngegel-gel udah di pompa teh ternyata gembos, guys. Udah, kita coba tambal dulu aja. Ya, Kamu motor nggak cakep listrik banget. masuk pom bensin. Bener juga orang-orang bingung aja. Ngapain tuh nah. Aduh, cornya di pentilnya guys. Maha atunya. Wah. Kenapa bisa bocor gitu, Be? Nggak tahu, bro. Bukan motor gua. Semoga ya bisa dibener-benerin dah. Apa? Kalau misalnya nggak kendor ya pentilnya rusak. Oh, rusak. Oke guys, permasalahannya sudah selesai semua ternyata. Itu tuh apa sih yang dalamnya itu loh, yang kalau misalnya lu mau ngempesin ban atau mau ngempal ban itu kayak ada yang nekennya itu loh, kayak ada pernya itu. Tadi tuh kayak kotor gitu. Terus jadi dibongkar dulu, terus dipasang lagi, diisiin angin lagi, normal lagi. Goceng aja, masalah selesai. Ya semoga kita sekarang udah gak gel-gel lagi ya. Ya udah, yuk kita gas. Motornya sekarang udah dipakai jalan lagi, udah normal lagi kembali. Ini tapi kenapa ya? Gue agak bingung dah. Ini tripnya setiap kali motornya dimatiin ya, tripnya tuh ngeriset lagi. Jadi gue rada kurang tahu sih. Tadi kurang lebih nyampe sini itu 4 kilo, hampir 5 kiloan gitu loh. Nah sekarang kita udah baru jalan lagi. Jadi ternyata tadi permasalahannya bener, bannya gembos banget itu. Habis banget. Padahal soalnya gue bingung loh ya, kayak masa sih tadi kan di rumah baru gue kompa gitu. Memang tadi pencet-pencet pas lagi motornya baru datang itu dipencet-pencet bannya agak sedikit gembos gitu. Makanya gue pompa dulu sedikit gitu. Ternyata boy, selama di jalan malah makin habis, jadi 0 bannya. Nah sekarang sih udah normal, stabil banget ya Bi ya. Stabil. Stabil, oke sih. Ini berarti. baru enak. Ini baru enak boy. Pede tadi mau. Kacau men. Ya, pokoknya ini sekarang baterainya udah 92%. Ini baru Udah berkurang. nyampe mana nih? PVJ cowok. Baru nyampe PVJ baterainya udah 92%. Wah, ya udahlah. Kita nikmatin aja perjalanan ini. Cuman yang memang gua rasain, ini shock standarnya yang belakang itu empuk banget. Saking empuknya itu sampai kalau gua boncengan sama Clara itu bottoming, Cok. Jadi kalau misalnya kayak kena jalan jelek itu kayak jeduk gitu. Jadi jeduk gitu. Ini tapi empuk gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian mungkin yang bebannya ringan-ringan mah oke banget sih, harusnya udah cukup banget lah buat harian ini di kota-kota. Asik juga nih, boy. Tuh, baterainya udah berkurang lagi jadi 91% dengan cara berkemudinya gua ya. Kalau yang mode S ini, itu top speednya klaimnya itu bisa sampai 95 km/jam. Tadi sih gue cobain pas lagi di standar 2 kosongan, terus gue coba digas sih nyampe 95. Berarti harusnya kalau misalnya digas kosongan gitu 95, mungkin kalau dijalanin realitanya sekitar maybe 80-85 mungkin. Terus kalau misalnya gue boncengan sama Clara mungkin sekitar 70-an mungkin. Tadi juga 50 juga rasanya kayak udah serem, Cok. Entah kenapa. Cuman enak sih ini stop and go nya kalau buat di dalam kota kayak gini. Udah. Ngejombak-jombak nih. Nah ini kalau pakai mode S gitu ngejombak-jombak banget. Enggak blup gitu. Hah? Blup. Oh iya. Masuk ternyata. Aku kira aku masih naik X-Max. Kalau X-Max kayak gitu kan udah watir-watir ya, kaki Claranya kebeset mobil ya. Tapi ternyata masuk-masuk saja, boy. Cuman ini nih, iya, cuman ini nih gue masih rada kagok nih. Nah, kalau lagi berhenti gini tuh decknya tuh tinggi banget, Cok. X-Max itu decknya kan udah cukup tinggi ya. Kalau yang udah pernah nyobain X-Max sama N-Max pasti tahu lah ya bedanya gimana deck tinggi sama deck pendek. Kalau N-Max itu decknya pendek tuh enak gitu. Kalau X-Max tuh decknya tinggi, ini lebih tinggi lagi. Bener-bener kayak jongkok, Cok, kayak duduk di jojodok, tau nggak? Oh iya guys, by the way, ini ada yang menarik nih dari Polytron nih. Soalnya mereka tuh kayak
ya pasti kalian udah pada tahu sih, soalnya mereka tuh ngeluarin kayak ada sistem yang battery subscription gitu. Jadi ada garansi seumur hidup selama kalian masa sewa baterainya gitu. Per bulan kalian cuma sewa baterainya 200.000 doang. Tapi kalau misalnya baterainya performanya udah di bawah dari 85%, itu baterai kalian bakal langsung diganti. Keren banget gak sih, Bi? Mantap, gak ada lagi yang kayak gitu tuh motor listrik. Iya, kayaknya belum pernah denger lagi sih, atau gua kagak ngikutin dah. Kamu juga gak tahu ya? Baru tahu sekarang ya? Iya, baru tahu sekarang ada. Itu cukup keren sih. Terus yang kerennya lagi, mereka tuh nyediain kayak fast charging station gitu. Jadi kalian bisa cek juga di mana sih ada fast charging station di daerah kalian. Itu ceknya di aplikasi Polytron EV. Itu nanti ada charging station gitu, tabsnya. Kalian klik aja di sono, nanti kalian bisa cari ada di mana aja. Kalau di Bandung itu baru ada di Pajajaran. Tadi kalau gak salah gue lihat di aplikasinya. Soalnya kenapa gue bilang itu keren ada fast charging station? Soalnya bener-bener fast chargingnya bener-bener fast charging, bro. Baterai segede gini, dicasnya dari 0 sampai full itu cuman butuh 1 jam waktunya, itu udah full katanya, klaimnya mereka. Gue belum pernah coba juga sih, cuman itu keren banget. Dan cuma Rp5.000 guys. Murah banget. Murah banget ya, Rp5.000 dari 0 sampai 100. Kalau bener bisa jalan 130 km, wah edan sih. Berarti Bandung Bali cuman 10 kali ngecas, berarti cuman 50.000 anjay. Hemat banget. Jauh sama bensin, bro. Tapi sekali ngecas harus sejam. Iya. Makanya menurut gua motor kayak gini cocoknya buat di kotaan aja, bukan yang buat touring-touring kayak kita juga, boy. Wow. Oh, tapi enak, bro. Liatin, set bet. Lintas sih. Lintas enak. Cuman yang jadi concern gue juga ini shock depannya. Kalau tadi shock belakangnya empuk, ini shock depannya gue nggak tahu kenapa. Ini terlalu empuk atau memang keras settingannya bagaimana? Gue kurang tahu. Cuman agak jeruk gitu. Kalau misalnya kena gerenjelan aja berasa getar di tangan. Tapi ya itulah ya, mau kenceng-kenceng kemana sih naik motor kayak gini, Cok? Buat di kota-kota mah buat nyantai-nyantai, buat ngirit gitu. Oh ya, ini by the way sekarang kita udah di depan UPI. Depan UPI itu udah nanjak, di deket Ledeng. Kalau yang tahu anak-anak Bandung baru dakwel. Ini baterainya udah 83%. Jalan dari Riau ke sini 83%, udah berkurang 17%. Nggak yakin gue bisa sampai Tangkuban Perahu aja. Gue kagak tahu lagi ada SPKLU di mana di Lembang. Ya udahlah, kita nikmatin aja, enjoy kan. Pokoknya kalau bisa nyampe Lembang baterainya dekat-dekat 50% atau kurang dari 50%, kita nggak akan sampai ke Tangkuban Perahu. Tapi nanti kita lihat juga lah. Kalau misalnya 60-70% juga kayaknya rada ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ya nggak sih, Bi? Soalnya Iya, dari situ aman, nanjak yes. ya. Iya, kita cari aman aja, nanti kita ngopi-ngopi aja dari Lembang ya. Oke, semoga tidak macet sejauh ini sih. Ya cuma padat-padat normal aja. Yuk, kita gas. Bro, buat nanjak lumayan, bro. Boncengan berdua gini bisa lari 60, walaupun ini sebenarnya udah gaspol ya. Ingat lagi sekali lagi, berat badan gue 120, Clara 60, itu tuh 180 kilo aja. Ini bisa lari 60, coy, di tanjakan kayak gini. Oh ya, katanya klaimnya juga Polytron ini itu nanjaknya bisa sampai berapa derajat bisa, Bi? Sampai 17 derajat. 17 derajat kemiringannya. Wih, itu 17 derajat tuh ini banget loh, lumayan terjal loh. Au! Ya itu ngejeduk, guys, kita mungkin keberatan. Astaga. Terus yang lumayan unik lagi lampunya, boy. Lampunya bisa dimatiin kayak motor zaman dulu tau. Ah, ini mati lampunya. Gelap dong. Ini lampunya mati nih. Ini gue nyalain lagi. Nah, ini ada lagi lampunya. Ini lumayan lucu, jarang gue temuin di motor-motor zaman sekarang. Gak ngerti fungsinya buat apa. Mungkin biar lebih irit listrik mungkin ya. Biar lebih irit baterai mungkin ya. Mungkin. Terus dia ada ini yang lampu piu-piunya. Piu-piu. Piu-piu. Dah. Jaraknya tapi mini ya. Ya, jaraknya mini, soalnya ini motor buat di kotaan, Bi. Balik lagi, ini bukan buat touring. Dan yang gak kalah keren, boy, motor kayak gini udah punya hazard, boy. Bisa join moge lah ya. Keren banget sih. Tapi ya harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oh, remnya juga pakai. Seenggaknya kita dikasih nyusul. Seenggaknya kita kasih nyusul sama Innova, guys. Jadi ini remnya itu depan belakang udah cakram, boy. Jadi belakangnya juga udah cakram. Udah cakep banget sih. Udah cakram gitu.
ya lumayan pede dong. Tapi gimana review sebagai boncengers? Oke aja, cuma ini behelnya kayak gak bisa dipegang gitu, nggak nembus. Ada pegangannya. Terus? Cuman kayak ngeganjel pantat gitu loh. Biasanya kan kalau behel kayak pantatnya ngendelep gitu kan ke dalam. Ada ganjelannya dikit. Nah ini makanya aku pegangan kamu dari tadi. Footstep enakan nggak? Footstepnya enakan oke lah. Enak lebar soalnya footstepnya. Kalau X-Max kan footstepnya tipis banget. Yes. Iya, kalau ini cukup lebar. Terus nanti gue kasih tunjuk deh, buka tutupnya keren banget, Cok. Itu udah kayak KTC yang tahu gak yang ditekan keluar, kayak gitu-gitu. Cakep banget sih. Ya baterai udah 66%, kemungkinan besar gue nggak akan ke Tangkuban Perahu. Gue ngeri. Makanya dia belum nyampe. Belum sampai Lembang, Cok. Ada kayaknya udah setengah jam ini. Aduh, ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita ngetes motor. Tapi ini desainnya keren ya. Desainnya keren, elegan ya, terus cakep juga, terus kayak futuristik, kayak ada jiwa-jiwa sportinya juga. Terus si apa ya, maksudnya bodinya tuh nggak kurus krempeng gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak Terus catnya juga berisi. bagus. Catnya bagus, gue demen catnya. Catnya kayak ada glitter gitu, demen gue ngelihatnya. Kayak enak aja gitu dipandangnya gitu. Cakep. Terus mereka baru ngeluarin warna baru, Bi, katanya, Bi. Ada 3 ya warna Ada 3. barunya. Apa aja namanya teh? Vulcan Silver, Velvet Navy Blue, sama apa green ya? Hunter Green. Iya, ini by the way kita udah sampai kota Lembang nih. Wih, tapi terhalang babon. Iya. Udah, kita maju aja. Bang. Ampuni bang. Bang. Nah, mantap. Ya memang harus lebih bersabar-sabar saja. Oke, Bi, sekarang kita mending kemana aja deh, Bi? Kita ngopi aja. Ngopi di mana? Kaki bukit. Ya wes, kaki bukit. Soalnya ini baterainya 65%, terus beberapa kali motornya nyala dari tadi kedip-kedip. Jadi artinya udah cukup panas juga. Jadi kita istirahatkan saja motornya. Karena bukan punya kita. Takut kenapa-napa nanti amit-amit. Jadi ya udah deh. Kita istirahat aja di sana. 63% sisa baterainya nyampe kota Lembang. Jalannya kurang lebih tadi sama yang ditambahin dari rumah itu sekitar 4 kilo, sekarang 11,4, 15 km hilangnya 37%, sekarang 63%, Cok. Lumayan boros ya. Mungkin 130 km itu orang yang naikinnya berarti cuma 50 dan tanpa boncengan dan pakai D. Kayak aja ya. Soalnya nggak mungkin ini bisa sampai 130 ini. Ngedrain banget baterainya gitu. Gak tahu yang ini performanya udah jelek. Performanya udah jelek, gue nggak tahu. Tapi tenang aja, makanya kalau kalian ngambil motor ini ada battery subscription-nya. Asik banget tuh. Kalau performa baterainya udah menurun kayak gini, ganti boy yang baru lagi. Asik banget. Gak ada suaranya nih, boy. Wow. Paksan. Tin. Itu suaranya? Iya, itu suara klaksonnya, Cok. Anjay, suara klaksonnya cukup imut ya, boy. Kayaknya orang diklaksonin pakai ini gak ada yang marah, anjay. Malah juga enggak. Memang harus ganti kayaknya klaksonnya. Kita harus sen kanan. Ini tuh nanti nggak bisa dipencet. Nih, tuh nggak bisa dipencet. Ini harus dibalikin ke kiri. Terus baru sekarang belok kiri lagi. Iya. Kayak motor-motor zaman dulu ya. Anjay. Buka nggak ya kaki bukit? Harusnya buka sih. Lihat. Ini kopi favorit kita, guys. Kalau guys. Bang. Ini kopi favorit kita. Nah, ini yang kedip-kedip nih. Kenapa dia kedip-kedip dah? Sedikit hidden gem tapi kopinya enak. Buka nggak sih? Buka. Oke, wih. Anjay. Kita sampai, guys, naik motor listrik. Ini nggak ada suaranya. Nggak tahu. Nih, lampunya bisa dimatiin, bro. Oke, effortless parkirnya. Oke, kita ngopi dulu di dalam sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke guys, mohon maaf kita nggak jadi ke Tangkuban Perahunya. Soalnya tadi nyampe sini aja baterainya tinggal sisa 63 atau 62%. Agak sedikit khawatir, walaupun bawa chargernya, tapi gue nggak tahu ngecas di mana. Soalnya kalau pakai charger yang di rumah itu lumayan lama. Tadi kita ngecas 25% itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. 25%. 2 jam. 25% kalau usah 2 jam deh tadi.
sebelum tadi kita nge-gym itu kita ngecas dulu. Nge-gym itu kurang lebih 1 jam lebih. Terus kita tadi makan malam dulu, baru jalan, baru dicabut, casnya itu udah full. Jadi ya kurang lebih mungkin 2 jam, sekitar 2 jam gitu. Jadi makanya buat dapetin 25% 2 jam. Lama ya. Lama juga ya, Boy. Keburu kita sarapan di sini. Jadi kita ngopi aja di Kota Lembangnya aja. Kita lagi ngopi di Kusuma nama kopinya bro, jenis kopinya. Kita lagi ngopi di Kaki Bukit. Kesukaan gue tuh Kusuma, sebenarnya Kusumanya yang pakai susu outside. Tapi lagi kosong outside-nya, jadi yaudah gue beli Kusuma biasa, kalau dia belinya latte gitu. Nah, Polytron juga dia nyediain ada kayak kalkulator EV gitu di website-nya nih, gue kasih tunjuk ya. Nih. Wah, cukup terang. Cukup lah ya, bisa ya. Nih, kalian bisa kalkulatorin. Ini bisa kalian akses ya, siapa aja bisa kalian akses, tinggal cari aja di Polytron, websitenya Polytron. Nih, ini Fox Air, gue pakainya Fox Air. Terus motor konvensionalnya gue pakai biasanya RON-nya itu kalau buat harian, X-Max itu gue pakainya yang 92. Ya udah kita pakai 92 ya, rata-rata kan orang-orang pada pakai Pertamax atau nggak Super kan ya. Tuh, liatin. Ini jaraknya 50 km, jadi jarak tempuh rata-rata per harinya berapa? 50 km. Jumlah hari pemakaian motor per bulannya, ini 15 hari, kita hitung kalau misalnya setiap hari aja ya. Setiap hari, atau nggak jangan 50 lah ya. Rata-rata mungkin orang kerja pulang pergi 10 kilo mungkinnya dari rumah, jadi kita hitungnya 20 km aja per harinya. Kalau pakai Polytron Fox Air dengan baterai yang bukan subscription ya, jadi ini kalian ngecas di rumah, ngisi token dan lain-lain, itu 1 tahunnya itu kalian cuma keluar uang 295.200. Sedangkan kalau kalian pakai X-Max nih 1.728.000, bukan pakai X-Max sih, pakai yang RON-nya 92. Cuman ini dikalkulasinya secara general, jadi nggak semua motor itu sama kayak gini pasti. Terus kayak ini cuman perhitungan kasarnya doang tuh. Biaya perpanjangan STNK per tahunnya kalau Polytron EV itu cuma 50.000 guys. Tapi kalau misalnya motor-motor konvensional kan 320.000, apalagi X-Max. X-Max gue itu besok baru mau perpanjang STNK, dan tahun ini tuh naik ternyata guys. Biasanya itu gue bayar tuh 700 ribuan something dengan plat nomor yang memang gue custom. Bukan gue custom sih, cuman memang gue dapetnya udah angka cantik gitu loh. Nah itu sekarang naik jadi 847.000. Bayangin bro, Polytron 50.000 boy. Hemat bisa. 50.000 ngisi bensin X-Max kagak full, coba pakai Pertamax juga. Terus ada biaya servis tahunannya. Kalau Polytron 0, ya mungkin taruh aja sama kampas rem dan lain-lain, lu nggak mungkin 0 sih, pasti ada aja. Cuman ya bayangin aja, kalau motor konvensional kalian harus ganti oli mesin, kalian harus ganti oli gearbox kayak gitu-gitu. Kalau ini kan pakai dinamo, terus nggak ada oli mesin, semuanya listrik, itu bisa dihitung 0, ya percaya-percaya aja gitu bisa dihitung 0, kecuali kampas rem ya, sama ban. Terus kalau misalnya motor konvensional itu rata-rata habiskan uangnya 720.000 per tahun kalau kalian pakai motor setiap hari dan jaraknya pulang pergi itu 20 km. Apa itu 720? Ini biaya servis per tahun. Oh, servis pentil. Sama tadi servis pentil ban. Goceng doang. Itu semua motor juga sama. Ya udah ini masuk ke sini lah ya, goceng. Jadi menurut gua cukup hemat, tapi kalau buat touring terima kasih. Nanti istirahatnya lama banget, Cok. Kalau misalnya buat touring kagak-kagak dah gua. Ya kalau buat harian oke-oke aja, tapi kalau gua pribadi gua masih lebih seneng motor konvensional yang pakai bensin. Soalnya kalau digas tuh masih ada suaranya, masih ada gerungan mesinnya, itu mantep banget. Sensasi tersendiri. Gimana kalau kita ngopi dulu? Gua aus banget, Cok. Nih. Ngopi dulu. Cheers. Aduh, ini ada ininya nih. Sebentar. Cheers. Kalau ke Lembang kalian harus nyobain ke Kaki Bukit. Jadi gitu. Oh ya, sama Polytron juga dia udah IP67. Jadi kalian ke hujan-hujan tenang aja listriknya, dan bahkan klaimnya itu bisa di kedalaman 60 meter. 60 meter Selama 30 menit. Itu bukan banjir, Bro. Nyelem. Sumpis. Action cam gue aja cuma 20 meter, Cok. Itu juga 30 menit tanpa case. Ini 60 meter, anjay. Jadi aman kalau dibawa hujan-hujan. Aman kalau kalian mau nyelam juga diving. Pakai motor anjing diving. Oke, sekarang kita mau ngopi dulu. Habis ini kita update lagi. Kita lanjut kemana? Kita pikirin dulu. Pulangnya kita lewat Puncut.
Nah, nggak usah aneh-aneh, yuk kita ngopi dulu aja. Oke guys, ngopinya udah beres. Sekarang kita balik lagi ke motor. Teten. Oh iya, by the way, tadi gue ada sedikit lupa mention di sini tuh ada colokan gitu loh, ada USB gitu, jadi kalian bisa ngecas sambil di jalan. Gitu. Itu doang sih yang gue lupa. Nih, baterainya berapa nih? 62. Tadi kok di rumah bisa tut gitu? Itu tadi itu dinyalain alarmnya, sekarang mau dimatiin. Dinyalain, dinyalain alarm tapi kamu jahil ya? Ya dicoba majuin, ternyata motornya kagak bisa maju kalau misalnya lagi di lock motornya. Jadi lumayan itu PR buat tukang parkir, Cok. Sumpah. Dia digesek. Iya. Tapi mati sendiri atau harus dimatiin? Apanya? Si alarmnya. Mati sendiri. Kayak nggak ada suara gini naik motor teh, boy. Datang dan pulang tak ada suaranya. Iya. Nih kita lihat ya, kalau mudun sih harusnya lebih irit ya, boy. Ini kan 62%, kita lihat ya sampai rumah berapa persen. Yang membedakan lagi nih ya sama motor konvensional, motor bensin, apalagi yang Matic ya, ini kan jadi gue perbandingannya sama Matic aja lah ya, karena ini kan mirip sama Matic nih, cuman gas rem doang ya, kagak ada engine brake anjay. Glosor banget. Ini udah ini nggak diapa-apain, nggak digas, nggak apa, glosor banget, Cok. Bener-bener glosor banget, jadi kayaknya ini effort remnya lebih gede dah daripada motor konvensional. Kan kalau misalnya kayak motor-motor yang ada CVT, walaupun mereka glosor tapi kan tetap ada nahannya dikit kan. Kalau ini nggak ada sama sekali, glosor banget tuh. Atau mungkin ini ada tapi kecil banget, sedikit banget gitu. Sekarang kita udah sampai di terminal Ledeng dan lihat tuh baterainya masih 58%. Jadi kan bener kan kalau turun mah irit, boy. No effort ya. Tapi tadi juga pas lagi tarikan kalau lagi mudun mah kenceng banget, Cok. Cuman itu kagak pede gua. Kagak ada engine brake-nya, jadi bener-bener cuma dari rem aja semuanya udah ini mah. Tapi kita masih harus pulang, guys. Ya, gue harus pulangin Clara dulu ke Hollis, lalu gue balik lagi ke Riau. Apakah kuat dengan 58%? Nah, kita lihat saja. Kalau buat San Mori mah udah jelas pakai motor konvensional lah. Anjay, kagak bisa kayak gini ya, nanjaknya juga susah. Soalnya kayak di limit mungkin ya. Soalnya kalau gue lihat-lihat di Thailand itu banyak motor listrik tuh yang dimodified sampai kenceng banget. Itu sih sangat tidak safety ya. Soalnya sebenarnya kan kalau dinamo gini kan kecepatannya itu unlimited, nggak ada batas ya. Semakin kenceng ya semakin kenceng aja, terus kenceng terus. Tahu gua ya, malah sampai ada yang bannya meletus kan di Thailand. Oh iya? Ya digadar bannya meletus. Jatuh dong. Enggak, di dyno test. Oh, di dyno test. Ya lagi dyno digas, bannya sampai pecah ya. Sampai bannya tuh ngegedein gitu loh. Wah gila sih itu, berarti kebayang gak kencengnya kayak apa? Ya di Indonesia gak bisa ya, bro. Di Indonesia kayak gini, kondisi jalannya kayak gini. Ini juga gerak-gerak juga kerasa sampai ke otak nih. Geternya aja. Itu kata aku tadi. Lumayan ini. Nggak tahu ya kalau misalnya kayak motor-motor gini udah ada belum ya shock aftermarketnya. Misalnya kayak Profender mah nggak akan ada kayaknya. Kayak gitu itu sangat tidak enak tuh, sangat tidak ramah di otak. Kayak geternya sampai ke otak anjay. Ini Profender nggak ada ya. Iya. Ohlin juga kayaknya nggak ada. Nggak tahu YSS ada nggak, kayaknya juga nggak ada juga. Tapi mungkin bisa dicocok-cocokin. Soalnya ini kan shock breakernya kayak panjang. Tapi gue nggak tahu mountingnya bisa muat atau enggak. Setahu gue yang panjang kayak gini tuh dan dua ya kanan kiri itu tuh PCX atau enggak ADV, itu lumayan panjang soalnya. Nggak tahu tuh mountingnya sama atau enggak. Boleh lah tulis di komen cerita-cerita yang udah punya Fox R. Kalau shock breaker kayak gitu bisa di-upgrade nggak? Kalau depan mah udah pasti bisa, karena depan kan bisa dibawa, bisa di-reborn ulang kayak gitu-gitu. Depan bisa. Kalau belakang gua kagak tahu dah. Emang shock orisinil belakang bisa di-reborn ulang ya? Yang pasti motor ini handlingnya oke bang, buat di dalam kota enak. Maaf ya Polytron yang tadi gua kira stang lu geter. Ternyata bannya bocor anjay. Jadi stang bawaannya orinya itu ya kagak geter gitu, malah enak gitu, stabil. Terus kayak lincah gitu motornya teh. Nggak tahu ya ini apa yang bisa bikin lincah ya, gue nggak ngerti dah. Padahal shock belakangnya empuk, saking empuknya sampai jeduk-jeduk kalau boncengan kita dua babi ini boncengan teh. Nih, empuk kan? Mungkin karena bodinya nggak terlalu berat kali ya, jadi sama badan masih ke. Justru gitu. Ini menurut aku lumayan berat motornya. Oh lumayan berat? Karena baterai. Karena di bawahnya baterainya ini kan, makanya dia bisa stabil tuh menurut aku karena ada ininya di baterainya tuh di tengah dan di bawah.
Jadi dia center of gravity-nya anjay. Keras banget. Tapi maksud Aing kan ini biasa pakai X-Max. Kenapa Jadi- kalau pakai X? Oh iya, aduh dibandingin sama X mah ini mah enteng atuh, dibandingin Moge juga ini mah enteng. Ya kurang lebih beratnya NMAX lah. Lumayan kan maksudnya. Bukan yang enteng-enteng banget gitu motornya teh. Anjay. Tuh, buat di bawah. Buat di bawah gini tuh enak gitu. Oh. Sat gitu. Siap. Ayo. Ayo. Set. Ya. Oh, lagi takin. Anjay, gue kenceng banget, bro. Wow, lumayan loh lari ya udah 70 loh. Wah, kita rem. Nyebrang. Tenang, cakram depan belakang, boy. Anjay. Wey. Enak sih. Ya, lincah kan? Motornya lincah banget sih. Enak buat dalam kota enak. Tapi gue sampai lupa gue harus irit-irit baterai 49. Siap. Bisa ini sampai pulang rumah lagi mau bisa. Kuat. Tenang aja, boy. Gimana kalau kita cobain ini? Agak ditarik gasnya di sini. Biasa di Soekarno-Hatta sini suka kosong, Bi. Oh ya, sok. Tapi Cobain. hati-hati. Iya. Hati-hati ya anjing. Iya. Aing tegang. Kita cobain ya, boy. Masih ngerekam ini. Masih rekam. Oke. Oke, ini udah posisi udah gaspol ya. Kagak diapa-apain lagi, udah gaspol. Mentok ini. Mentok. Tapi naik terus, cuman pelan gitu, nggak yang langsung instan gitu loh. Tuh, masih naik 75, 70, 80 nih. Oh, boncengan, cok, 82, Oh. 84, 86. Wih, lumayan loh. 89. 91 tadi. Wih. 91 tadi kalau lihat pakai mata, coba nanti kalau misalnya pakai kamera bisa di pause, harusnya lebih kelihatan jelas sih. 91 gue percaya ada sampai 95. Percaya gue. Kalau lebih panjang lagi, ini gara-gara emang nyebrang aja sih. Nah, nyebrangnya ketiduran anjay. Kalau dipentokin lagi terus tadi nyampe loh itu 95 beneran dah. Mungkin kalau lagi mudun 100 bisa aja. Ini mah. Siapa ya orang yang mau mudun 100 gitu? Ah, kalau mudunnya panjang juga 100, 120, naik X-Max juga. Oke guys, sekarang kita udah sampai rumahnya Clara lagi nih. Kita lihat berapa baterainya? 45%. Motor listrik buat gua seru, pengalaman yang baru juga. Tapi mungkin kalau buat gua cocoknya buat dipakai harian aja. Gua nggak akan pakai buat touring. Soalnya kayaknya cukup repot ya. Kecuali mungkin nanti motor listriknya udah yang baterainya gede-gede atau misalnya ngecasnya udah cepet banget. Baru deh. Baru dah. Oke, next kita review motor apa lagi ya? Boleh tulis di komen dong. Terus kalian juga boleh tulis dong, kasih masukan ke kita. Gimana nih kalau kita review motor? Kurang apa atau apa? Tulis aja pokoknya di komen. Oke, kalian jangan lupa ya. Follow juga IG-nya kita di bocahmotor_ dan TikTok-nya kita di bocah.motor. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Oke, see you in the next video ya. Bye-bye.